Halo semua, apa kabar? Welcome back to Utusan Hindia, di mana podcast sejarah menghadirkan materi-materi pembelajaran sejarah SMA sederajat. Jumpa lagi bersama saya, Udin Farudin, untuk menemani Anda semuanya belajar sejarah. Episode hari ini adalah lanjutan dari episode kemarin, berkaitan dengan pergerakan nasional atau nasionalisme bangsa-bangsa Asia dan Afrika. Kalau kemarin kita udah bahas nasionalisme Turki. Nah, hari ini kita membahas mengenai nasionalisme India. Baik. Teman-teman, sebelum kita lanjut, boleh nih kiranya podcast Utusan India di-follow terlebih dahulu atau klik tanda ikuti. Kalau sudah, terima kasih. Kalau kemarin kita membahas mengenai nasionalisme Turki, hari ini kita membahas mengenai nasionalisme India. Nah, bagaimana sejarahnya? Kita mulai dari wilayah India terlebih dahulu. Kita lihat di peta ini. Di peta, India adalah sebuah anak benua yang di utara berbatasan dengan Cina dan Pakistan, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah barat itu berbatasan dengan Teluk Bengal, dan sebelah timur berbatasan dengan Laut Arab. Nah, di sini posisi India termasuk bagian dari Asia Selatan. Nah, nasionalisme India ini muncul dari serangkaian kondisi, jadi nggak langsung muncul ada ide nasionalisme itu enggak. Jadi, nasionalisme India ini muncul dari serangkaian kondisi yang membuat masyarakat India sadar akan pentingnya sebuah kemerdekaan yang dapat menciptakan kebebasan bagi bangsa India nih. Ya gitu. Kemudian nasionalisme India ini muncul sebagai reaksi atas penjajahan Inggris yang dilakukan oleh kelompok masyarakat India. Jadi India ini dahulunya penjajahnya adalah Inggris atau daerah koloni Inggris. Mula-mula, jadi sejarahnya begini, mula-mula itu muncul peristiwa pemberontakan Sepoy. Nama pemberontakannya pemberontakan Sepoy ini. Hingga awal abad ke-19, berhasil menguasai sebagian besar wilayah India. Nah, Inggris itu kenapa kok kemudian muncul pemberontakan Sepoy? Karena Inggris itu melakukan eksploitasi besar-besaran yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian rakyat India kepada Inggris tentunya. Nah, kemudian muncul pemberontakan Sepoy. Pemberontakan ini diprakarsai oleh prajurit India yang tergabung dalam dinas militer Inggris. Nah, ini menarik. Karena apa? Kalau kita merujuk kepada sejarah mempertahankan kemerdekaan Indonesia kita setelah kita merdeka, kan sekutu balik lagi tuh ke Indonesia. Nah, orang-orang kita tuh bisa melihat pasukan-pasukan Gurkha, pasukan-pasukan India yang dibawa oleh militer sekutu di bawah kendali Inggris waktu itu. Nah, ini kaitannya dengan ternyata militer dari sekutu itu termasuk orang-orang India. Tapi di konteks nasionalisme India ini malahan prajurit-prajurit India yang awalnya memihak atau dinasti militer Inggris kemudian memberontak. Nah, namanya pemberontakan Sepoy. Pemberontakan Sepoy ini membawa akibat diantaranya adalah yang pertama itu lenyapnya dinasti Mughal. Nah, sebab Sultan Bahadur Shah atau raja terakhir Mughal ini ditangkap dan dibuang di Rangon di Myanmar hingga meninggal di sana. Jadi dinasti atau Kesultanan Mughal runtuh sebab tidak ada sultan lagi. Yang kedua itu AIC atau East India Company, itu milik orang Inggris. Selanjutnya sejak tanggal 1 November 1858 itu dibubarkan dan secara resmi India diambil alih langsung oleh pemerintahan Inggris. Kemudian yang ketiga adalah rakyat India sadar bahwa gerakan militer tersebut dilaksanakan secara tergesa-gesa. Pemberontakan Sepoy tadi itu. Di samping itu mereka juga sadar bahwa Inggris tidak mungkin dapat diusir dengan kekerasan senjata. Jadi kesimpulannya pemberontakan Sepoy itu gagal karena dianggap tergesa-gesa dan tidak mungkin
menghancurkan Inggris secara militer. Oleh karena itu, jalan yang ditempuh, yang paling pas nih ya, adalah dengan membentuk organisasi politik dan perkumpulan agama. Di tahun 1885, berdirilah All Indian National Congress sebagai organisasi politik pertama di India. Sekali lagi namanya itu All Indian National Congress. Nah, timbulnya nasionalisme India ini memiliki jalan dan sebabnya sendiri nih. Nah, sekarang kita masuk ke latar belakang. Sebab-sebab atau latar belakang timbulnya nasionalisme India ini ada 5 hal. Tapi kalau di PowerPoint ini ada 7 hal. Yang pertama adalah penderitaan rakyat India akibat penjajahan Inggris. Yang kedua, orang India tidak diperbolehkan masuk ke dalam pemerintahan. Yang ketiga, munculnya golongan terpelajar di India. Yang keempat, masuknya paham baru seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme. Yang kelima, adanya keinginan kuat untuk merdeka. Yang keenam, pertentangan kebudayaan antara Inggris dengan India. Yang ketujuh, tuntutan agar India dapat memerintah bangsanya sendiri. Nah, dari ketujuh latar belakang itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak jauh beda dengan nasionalisme di Turki, bahwa pemerintah sekarang atau penjajahan atau pemerintah kesultanan itu sama-sama sakit, sama-sama tidak bisa mensejahterakan rakyatnya. Nah, dikala itu karena muncul golongan-golongan terpelajar dengan membawa paham baru, akhirnya mereka mengeluarkan ide-ide kebebasan atau kemerdekaan. Konsep-konsep ini adalah konsep yang sama dan bisa diterapkan di negara-negara Asia dan Afrika. Ini fakta sejarahnya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, gerakan nasionalisme di India ini tidak hanya bergerak di bidang politik. Ini menarik nih, tapi juga di dalam bidang keagamaan atau kerohanian. Nasionalisme India bukan hanya gerakan kebangsaan untuk mencapai kemerdekaan aja nih, tapi untuk pembaharuan manusianya. Nah, ini dalam banget ya. Yang pertama, ini di bidang agama nih ya, muncul gerakan Brahma Samad. Nah, ini gerakan bertujuan untuk membersihkan kepercayaan umat Hindu dari hal-hal yang mengotori agama dan memberantas keburukan yang ada dalam masyarakat Hindu. Ini Brahma Samad. Kemudian misal kata apa yang dibersihkan oleh kaum Brahma Samad ini adalah misalnya upacara sati. Apa itu sati? Sati adalah upacara mengorbankan diri ketika ada suaminya, misal suaminya meninggal korban perang. Nah, istrinya itu wajib untuk juga mati menyusul suaminya. Nah, ini menurut kaum Brahma Samad sebagai pembunuhan. Jadi upacara sati itu dikampanyekan oleh Brahma Samad untuk dihapuskan saja karena termasuk dalam pembunuhan. Selain itu, Brahma Samad melarang adanya perkawinan di bawah umur dan poligami. Karena waktu itu memang kasta-kasta tinggi India memang banyak sekali praktik poligami maupun praktik menikahi anak bawah umur. Nah, tokoh yang terkenal dalam gerakan Brahma Samad ini adalah Ram Mohan Roy. Gak susah ya, Ram Mohan Roy. Oke, itu Brahma Samad. Yang kedua, ada lagi gerakan Rama Krishna. Sorry ya, Rama Krishna. Nah, gerakan Rama Krishna ini adalah aliran yang menghendaki kembali kepada ajaran agama Hindu yang murni. Tokohnya adalah Swami Vivekananda. Swami Vivekananda. Ini tokoh gerakan Ramakrishna atau pemurnian kembali ajaran-ajaran Hindu. Ada lagi gerakan nasionalisme secara politik nasional adalah tentu saja All Indian National Congress. Ini dibentuk tahun 1885. Kongres ini pada dasarnya merupakan majelis rakyat di mana duduk wakil-wakil rakyat India dari berbagai golongan dan etnis, tentu saja agama juga beda.
yang berjuang sama-sama berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan India. Nah, tempatnya ada di All Indian National Congress. Kemudian di tahun 1906, ternyata di dalam All Indian National Congress ini muncul perbedaan pendapat, khususnya golongan-golongan yang Muslim di India. Nah, waktu itu di tahun 1906 pada akhirnya kelompok Muslim keluar dari All Indian National Congress karena merasa tidak pendapatnya tidak masuk dalam ranah mayoritas. Akhirnya mereka keluar dan mendirikan partai sendiri. Nah, partainya adalah Muslim League atau Liga Muslim dengan tokoh-tokohnya seperti Muhammad Ali Jinnah, ini yang ketuanya. Kemudian Liquat Ali Khan dan Aga Khan. Nah, jadi ini unik nih, nama-nama Khan itu ternyata kebanyakan adalah nama-nama Muslim. Syahrukan mungkin itu juga Muslim. Nah, kemudian yang kelima ini yang paling terkenal dan sejarahnya masyarakat dunia juga sudah tahu, yakni nasionalisme atau gerakan dari sosok atau seseorang yang sering menyebutnya Mahatma Gandhi atau Mahatma Karamchand Gandhi. Bagi orang India sendiri, Mahatma Gandhi ini ditetapkan sebagai Bapak Kemerdekaan India. Mahatma Gandhi dilahirkan di tahun 1869 di negara bagian Gujarat, sebelah barat India. Dengan nama kecilnya Mohandas Karamchand Gandhi. Nah, sebagai tokoh yang ditetuakan, yang disepuhkan di All Indian National Congress, jadi dia juga bagian dari anggotanya. Dia itu sangat-sangat menjiwai perjuangannya sehingga masyarakat India juga termotivasi untuk hanyut dalam perjuangan kemerdekaan India. Jadi orang ini memang penting sekali. Nah, apa saja ajarannya? Berbagai macam sumber sejarah menyebutkan ada 4 ajaran utama dari gerakan Mahatma Gandhi ini. Yang pertama adalah ahimsa. Ahimsa ini artinya melawan musuh tanpa kekerasan fisik. Nah, itu gimana tuh maksudnya? Jadi, misal kita melawan, kita bertapa, kita menulis, kita propaganda, kita membuat wacana-wacana bahwa Inggris itu menyengsarakan rakyat, itu termasuk dalam ahimsa. Melawan musuh tanpa kekerasan fisik. Yang kedua adalah hartal. Nah, ajaran hartal ini artinya pemogokan atau tidak melakukan pekerjaan apapun sebagai protes terhadap peraturan yang tidak adil atau tanda berkabung untuk memperingati kejadian yang menyedihkan. Jadi, oleh Mahatma Gandhi ini masyarakat India disuruh untuk hartal atau mogok massal. Jadi ketika mogok, roda pemerintahan Inggris jadi berantakan. Ini masuk akal juga gerakannya ya. Yang ketiga adalah Satyagraha. Nah, ini sangat terkenal ini. Satyagraha ini adalah perjuangan yang agak unik karena apa? Perjuangannya adalah tetap setia kepada kebenaran dan menolak bekerja sama dengan Inggris. Karena Inggris salah menurut Mahatma Gandhi ya, menurut Mahatma Gandhi Inggris adalah posisinya adalah yang salah, sedangkan India berdiri di atas kebenaran. Jadi kalau merujuk pada Satyagraha adalah yang benar ya India, yang salah ya Inggris. Jadi dia memotivasi rakyat untuk membenarkan seluruh kebangsaan India dan menyalahkan seluruh praktik-praktik koloninya Inggris. Jadi arti harfiah dari Satyagraha sendiri adalah non-kooperasi atau tidak bekerja sama. Nah, yang terakhir, ini juga terkenal, namanya adalah gerakan Swadesi. Ini gerakan adalah artinya hidup dengan usaha sendiri, atau gerakan ini menganjurkan agar bangsa India dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dari hasil usahanya sendiri. Jadi ini khusus untuk bidang ekonomi khususnya ya kalau Swadesi ya. Jadi Swadesi itu adalah boikot produk-produk Inggris dan menghasilkan produk sendiri dan dinikmati sendiri. Dari keempat gerakan ini memang kebanyakan bisa dilakukan oleh rakyat India khususnya. Yang waktu itu pada akhirnya karena pemerintah Inggris merasa Mahatma Gandhi adalah ancaman, jadi dia ditangkap waktu itu dan diasingkan. Nah, akibat
boykot ekonomi barang-barang buatan Inggris ini ternyata mampu meningkatkan perekonomian bangsa India. Nah, ini sesuatu yang mengejutkan Inggris, ternyata mereka mampu tanpa produk-produk Inggris, mampu hidup tanpa adanya Inggris. Di sini juga bisa menjadi pukulan yang berat bagi ekspor-ekspor barang-barang dari Inggris ke India. Nah, sebagai tanda penghormatan pada ajaran khusus Swadesi ini ya, ini unik. Maka kalau kamu semua melihat bendera India, di tengah-tengah ada roda, itu namanya roda pemintal atau roda pemintal benang. Roda pemintal itu, benang itu namanya Swadesi. Artinya adalah lambang perjuangan pergerakan Swadesi dari Mahatma Gandhi. Jadi, karena saking menghormati ajaran Swadesi ini, pemerintah India mengambil roda pemintal atau Swadesi ini sebagai lambang negara India di bendera kebangsaannya. Perjuangan rakyat India bersama tokoh-tokoh nasionalnya berbuahkan hasil, dan pada tanggal 15 Agustus 1947 menjadi penanda India merdeka dari koloni Inggris. Begitu kiranya materi nasionalisme India, mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan dapat didengarkan dengan baik. Cukup sekian, terima kasih. Goodbye, sampai jumpa di Utusan Hindia Podcast Sejarah berikutnya.